Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Praktisi mendalam di wilayah utara dan kerajaan adalah satu-satunya yang diizinkan masuk. Semua orang hanya bisa melihat dari bawah. Sementara itu, suasana dingin dan khusyuk menyelimuti udara di atas kota Kaisar Yun. Di selatan berdiri Chang Sitian, Chang Suhe, dan anggota alam laut dalam 10 arah, alam Suanyuan, dan alam mikro ungu. Di sebelah barat berdiri kekuatan inti dari alam Kilin dan alam naga biru, dan hanya mereka saja. Perwakilan dari alam naga Hui, alam manifestasi segudang, dan alam Kaisar Qi secara mencolok telah hilang, dan alam Dewa Naga, namanya diubah menjadi alam naga berdosa oleh Qi Wuyao sendiri. Di sebelah timur berdiri alam kerajaan Brahma yang dipimpin oleh Qianye Yinger, dan alam bintang yang tidak pernah diharapkan oleh siapapun hingga saat ini, alam Song Salju. Sementara Mu Suanyin dan Mu Bingyun tampak tidak terganggu seperti biasanya, para tetua Song Salju dan penguasa istana di belakang mereka hanya bisa digambarkan sebagai orang yang cemas. Caizi tidak terlihat. Alam Dewa Bintang hanyalah sebuah alam raja setelah kembalinya roda kesengsaraan segudang bayi jahat, namun bahkan alam itu pun hilang setelah 6 Dewa Bintang yang tersisa binasa dalam perang terakhir melawan wilayah ilahi barat. Satu-satunya alasan mengapa kerajaan ini masih diakui sebagai kerajaan saat ini adalah karena Yun Ce telah menetapkannya. Kematian 6 Dewa Bintang meninggalkan dampak besar di hati Caizi dan memulihkan tekadnya untuk mengembalikan alam Dewa Bintang ke kejayaannya. Namun, dia tidak menginginkan atau membutuhkan upacara penobatan besar Yun Ce untuk mencapai tujuannya. Di sisi lain, kelompok wilayah ilahi utara jauh lebih besar dibandingkan kelompok lainnya. Praktisi mendalam dari alam iblis Yama, alam bulan terbakar, alam pencuri jiwa, dan setiap alam bintang lainnya yang telah berpartisipasi dalam pertempuran melawan takdir itu berdiri bersama, memandang rendah orang-orang dari 3 wilayah dewa dengan bebas dari hukuman dan menikmatinya, matahari yang telah menyangkal mereka selama 1.000.000 tahun. Berkali-kali, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah istana dengan kegembiraan dan emosi yang tak terlukiskan. Setengah tahun telah berlalu sejak pertarungan terakhir, dan mereka masih merasa seperti berada dalam mimpi. Akhirnya, gumam Qi Wuyao dengan mata basah. Dia tidak lagi menyesal dalam hidupnya. Akhirnya, Mu Suanyin menggumamkan kata-kata yang sama pada waktu yang hampir bersamaan. Apakah Blue Pole Star benar-benar tidak terluka? Mu Bingyun berbisik dengan suara yang hampir tak terlihat. Itu sebabnya dia menetapkan tempat ini sebagai ibu kotanya. Dia mungkin tidak terlihat seperti itu, tapi setengah tahun terakhir ini tidak mudah baginya, jawab Mu Suanyin. Meskipun membawa berkah yang bahkan membuat iri para dewa, dia harus menghabiskan separuh hidupnya untuk menapaki setiap langkah seolah dia berada di atas es tipis. Berkali-kali dia menyerah demi kebaikan yang lebih besar, namun orang-orang yang dia selamatkan masih mendorongnya ke jurang terdalam, tapi sekarang tidak lagi. Semuanya telah jatuh ke dalam kendalinya, dan semua ancaman, besar atau kecil, telah dihilangkan. Dia mungkin akhirnya bisa menjalani hidup tanpa belenggu, kekhawatiran atau ketakutan setelah hari ini. Senyuman kecil muncul di wajah Mu Bingyun. Kamu juga akhirnya bisa menghilangkan kekhawatiranmu, saudari. Sayangnya, setengah leluconnya gagal mendapatkan respons yang dia harapkan dari Mu Suanyin. Yang terakhir perlahan-lahan melihat ke langit biru di atas kepala mereka dan bergumam, sekarang garis keturunan Dewa Naga telah terputus, seharusnya tidak ada lagi yang tersisa di dunia ini yang dapat mengancamnya.
Ada beberapa penyesalan yang tidak pernah bisa ditebus, tapi semoga krisis dan bencana akhirnya berakhir selamanya. Jika krisis baru benar-benar muncul di masa depan, dia akan memastikan untuk memadamkannya begitu muncul tanda pertama. Di dalam ruang bawah tanah yang gelap, dingin dan sunyi di bawah aula kota Kaisar Yun. Langkah kakinya tidak berat, tapi terasa sangat keras di tempat yang gelap dan menakutkan ini. Hal ini juga menyebabkan gemerisik rantai yang lemah. Zhou Suzi mengangkat kepalanya sedikit demi sedikit dalam ruang yang nyaris tanpa cahaya. Gerakannya sangat sederhana, namun sangat menyakitkan dan melelahkan baginya untuk melakukannya. Matanya tampak seperti lubang air mati. Mereka hanya bergidik sedikit saat tatapannya bertemu dengan sosok yang mendekat. Kulitnya berlumuran darah kering, wajahnya tampak sehantu monster, dan tubuhnya tinggal kulit dan tulang. Tak seorang pun akan percaya bahwa dia pernah menjadi kaisar langit abadi dewa yang dihormati jika mereka melihatnya sekarang. Tulang-tulangnya hancur, pembuluh darahnya terputus, dan energinya yang dalam tersebar sepenuhnya. Dia seharusnya lebih mati daripada mati di masa lalu, tapi beberapa gumpalan aura yang terasa seperti belatung di tulangnya membuatnya tetap hidup di luar keinginannya. Itu sama kejamnya dengan dinginnya. Rantai yang melilit tubuhnya bukanlah sesuatu yang istimewa, tapi itu cukup untuk menjebak mantan kaisar dewa di api penyucian yang tak terhindarkan ini. Yun Ce. Dia tidak memiliki energi yang besar dan matanya yang suram tidak dapat menembus kegelapan. Namun, dia tidak akan pernah melupakan auranya bahkan dalam kematian. Suaranya lemah, sedih dan serak. Tubuhnya mulai menggigil tanpa sadar dan menyebabkan rantainya semakin bergetar. Namun lupakan berdiri, dia bahkan tidak memiliki cukup kekuatan untuk mengangkat satu tangan pun. Apakah kamu tahu mengapa kamu masih hidup, Zhou Suzi? Yun Ce bertanya perlahan dan tanpa emosi. Mantan kaisar dewa itu berada di lubang neraka, namun kebenciannya masih membara seterang hari kematian Jasmine. Bahkan jika dia telah mendapatkan kembali segalanya, bahkan jika dia telah memberikan hukuman jutaan kali lebih banyak kepada orang yang memulai semuanya, Jasmine tetap tidak akan kembali ke kehidupannya. Kamu akan dihukum oleh surga. Sama seperti Yun Ce yang tidak pernah bisa memaafkan Zhou Suzi, Zhou Suzi juga tidak akan pernah bisa memaafkan Yun Ce. Alih-alih memohon pada Yun Ce untuk membiarkannya pergi atau membunuhnya, dia malah menghabiskan seluruh energinya untuk mengutuknya. Dihukum oleh surga. Hehehe, Yun Ce tertawa kecil. Jika Kaisar Iblis pemalu surga tidak pergi, hukum surgawi pasti sudah runtuh di hadapannya sejak lama. Menurutmu makhluk lemah ini punya hak untuk menghukumku? Otot wajah Zhou Suzi bergetar saat dia melontarkan kata-kata yang lebih penuh kebencian. Yang terburuk akan mengunjungi kamu suatu hari, iblis. Iblis. Setelah semua darah dan bencana yang kutimbulkan, kamu berani menggambarkanku sebagai iblis belaka. Yun Ce mengerutkan alisnya karena tidak senang. Saya pikir gelar Dewa Iblis akan lebih cocok untuk saya. Dia maju selangkah lagi, dan tekanan dingin dan gelap hampir menghancurkan tubuh Zhou Suzi yang compang-camping. Tapi aku punya pertanyaan aneh untukmu. Menurutmu siapa yang menjadikanku Dewa Iblis seperti sekarang ini, Zhou Suzi? Tunggu, saya akan menebak jawaban Anda. Itu orang lain selain kamu, kan? Zhou Suzi mengangkat kepalanya lebih tinggi sebelum meraung, saya tidak salah, saya tidak salah. Satu-satunya kesalahanku adalah gagal mengenali siapa dirimu sebenarnya dan tidak membunuhmu lebih awal. Seperti yang diharapkan dari mantan Kaisar Langit Surga Abadi, bahkan sekarang kamu tidak bisa tidak berbicara dengan kebenaran yang suci.
Yun Ce tersenyum dengan senyum menghina dan mengasihani. Dia mengangkat pandangannya sedikit sebelum memulai, kau tahu, belum lama ini, orang-orangku menemukan sesuatu yang aneh di alam misteri surgawi saat mereka menyapu wilayah ilahi timur. Alam itu sendiri tidak bernyawa dan kosong, orang-orangnya telah melarikan diri entah kemana. Yang tertinggal hanyalah 3 tetua misteri surgawi dan pecahan kanon dewa misteri surgawi. Namun, satu halaman tetap ada meskipun sudah hancur, dan tertulis di atasnya 2 baris yang sangat menarik. Kebajikan akan menuntun pada kedamaian abadi. Kejahatan akan menyebabkan pembantaian dewa iblis. Rantainya berdesir keras, dan Zhou Suzi gemetar lebih keras dari sebelumnya. Dikatakan bahwa ramalan alam misteri surgawi tidak pernah salah. Sekarang kalau dipikir-pikir lagi, kurasa ada kebenaran di balik rumor itu. Yun Ce tiba-tiba menunduk menatap wajah Zhou Suzi yang menggigil lagi sebelum melanjutkan, selama 3 tahun aku menghilang dari alam dewa, aku tenggelam dalam depresi yang begitu dalam hingga aku mendapati diriku hampir tidak mampu mengeluarkannya. Namun, hal itu berubah ketika saya menemukan orang yang saya pikir telah hilang selamanya, dan harta yang membuat semua kesulitan, rasa sakit dan kesedihan yang saya lalui hingga saat itu tampak sepele seperti setitik debu. Yun Ce mengangkat kepalanya lagi sebelum melanjutkan, kata-kata tidak dapat menggambarkan rasa terima kasihku kepada surga pada saat itu. Aku merasa seolah-olah semua kebencian dan rasa haus akan balas dendamku sudah tidak ada artinya lagi. Bahkan, aku jadi membenci diriku sendiri karena menodai tanganku dengan kotoran dan darah. Kemudian, Kaisar Iblis kembali ke Primal Chaos, dan langit dan bumi terperangkap dalam bencana merah. Aku menjadikan penyelamatan dunia sebagai keharusanku bukan hanya karena aku ingin menebus semua dosa yang telah kulakukan di masa lalu, tapi juga karena saya berharap pencapaian tersebut cukup untuk memberikan putri saya berkah abadi dan karma baik. Hehehehe, Yun Ce terkekeh dingin dan meremehkan dirinya sendiri. Oh, saya sangat baik dan murah hati saat itu. Saya telah menjadi orang suci yang menjadikan misi hidup saya untuk menyelamatkan dunia. Jika apa yang terjadi pada akhirnya tidak terjadi, saya akan puas tinggal di alam bawah selamanya. Aku akan menjalani kehidupan yang damai, tanpa pertumpahan darah, dan melepaskan sebagian besar permusuhanku agar putriku tidak lagi ternoda oleh tanganku yang berlumuran darah. Saya juga akan melakukan yang terbaik untuk membantu alam dewa dengan apapun yang mereka butuhkan untuk saya bantu, dan jika tugas itu berada di luar kemampuan saya untuk menyelesaikannya, selalu ada Jasmine yang menyelesaikannya. Kebajikan akan menuntun pada perdamaian abadi, kata ramalan itu. Itu benar. Begitu seseorang menjadi orang tua, mereka bersedia mempercayai hal-hal yang biasa mereka cemoohkan jika ada kemungkinan sekecil apapun bahwa hal itu dapat membawa kebaikan bagi anak-anak mereka. Saya adalah salah satu contohnya. Saya tidak menyesal lagi saat itu, jadi saya sangat yakin bahwa semua perbuatan baik yang saya lakukan akan berubah menjadi karma baik bagi putri saya. Lebih dari siapapun, aku mengharapkan kedamaian abadi setelah bencana merah itu berakhir. Sayangnya, dunia itu tidak pernah terjadi karena satu orang. Rasa dingin dalam suara Yun Ce tiba-tiba turun puluhan derajat lebih rendah. Orang itu mencabik-cabik kebaikanku dan semua yang kusayangi, dan sebagai hasilnya, hampir menghancurkan seluruh alam dewa. Tidak, itu bukan aku. Aku tidak salah, aku tidak salah. Zhou Suzi seharusnya terlalu lemah bahkan untuk menggerakkan satu otot pun, namun entah bagaimana dia menemukan kekuatan untuk berteriak sekuat tenaga.
Jiwanya yang seharusnya sudah mati terlihat berputar-putar dengan liar dan kacau di balik mata abu-abunya. Ketidakpedulian dan kegelapan di balik suara Yunce tidak berubah sedikit pun, dan Zhou Suzi merasa kata-kata itu seperti terukir dalam jiwanya yang hancur saat ini. Satu serangan itu mengubahku dari seorang pria baik hati yang dengan sepenuh hati mengharapkan perdamaian abadi, menjadi dewa iblis yang hanya menginginkan menenggelamkan dunia dalam darah. Satu serangan itu menghancurkan dunia bintang yang tak terhitung jumlahnya dan membunuh lebih banyak lagi praktisi yang mendalam. Satu serangan itu menyebabkan alam surga abadi dibantai dan anggota klanmu, keturunanmu, dan kamu. Diam, diam. Zhou Suzi menyela monolog Yunce dengan lolongan jahat. Dia menggeleng dari ujung kepala sampai ujung kaki seperti daun dan melontarkan setiap kata dengan darah. Aku melenyapkan bayi jahat untuk menyelamatkan dunia dari ancamannya. Kaulah yang menimbulkan bencana ini dan membunuh mereka semua. Anda, Yunce tertawa kecil sebelum melanjutkan kata-katanya, itu tidak benar. Karena aku telah berjanji bahwa Jasmine dan aku akan menetap di alam rendah dan tidak pernah lagi mencampuri urusan alam tinggi. Terlebih lagi, alam dewa akan terkutuk jika Jasmine tidak muncul untuk menutup celah merah itu. Apa yang Anda lakukan hanya dapat digambarkan sebagai tidak berterima kasih dan pengkhianatan. Jasmine dan aku adalah orang-orang yang menyelamatkan dunia. Tapi kamu tidak hanya mengeluarkan Jasmine dari Primal Chaos, tapi kamu juga melakukan segala dayamu untuk memburuku. Anda mengklaim bahwa Anda menyerang Jasmine untuk menghilangkan ancaman bayi jahat, tapi bagaimana dengan saya? Bagaimana membunuh saya pada saat itu, menyelamatkan dunia, dengan cara apapun? Yunce memandang ke arah Kaisar Langit Surga Abadi dengan pandangan menghina. Bahkan seekor anjing yang sudah benar-benar gila pun tidak akan menggonggong kata-kata konyol seperti itu menggantikanmu, Zhou Suzi. Awalnya, kamu akan mempertahankan kedok kebaikanmu dan memberiku pengampunanmu. Lalu, Anda tiba-tiba berubah 180 derajat dan berubah menjadi pendukung terbesar kematian saya. Jika saya harus berani menebak, itu karena Anda mempelajari ramalan alam misteri surgawi pada waktu itu, bukan? Anda takut ramalan itu menjadi kenyataan, dan Anda akan dituduh sebagai orang berdosa yang mengubah orang suci menjadi dewa iblis. Itu sebabnya kamu mencoba membunuhku dengan semua yang kamu punya. Berkorban demi kebaikan yang lebih besar. Menyelamatkan dunia. Tidak, kamu hanyalah seekor anjing tua kotor yang hanya ingin menutupi dosanya. Yunce, entah bagaimana, Zhou Suzi mampu mencampurkan kebencian yang mendalam ke dalam kata-katanya meskipun semua giginya telah hancur menjadi debu. Kamu mungkin telah mengalahkanku, tapi kamu tidak akan mencoreng namaku. Hari ini, semua orang telah menyaksikan, bukan, mengalami konsekuensi dari tindakan Anda. Yunce mengabaikan Zhou Suzi dan melanjutkan dengan suaranya yang sedingin es. Ada dua penyelamat dunia, dan yang satu dikeluarkan dari Primal Chaos, dan yang lainnya didorong menjadi dewa iblis. Mayat-mayat menumpuk seperti gunung, darah mengalir seperti sungai, dan ketakutan menyebar ke seluruh alam semesta semua karena kamu. Tidak hanya itu, silsilah kebanggaan alam surga abadi, permisi, maksudku silsilah yang tercela juga berakhir di tanganmu. Semua reputasi baik dan karma yang dibangun nenek moyang Anda dengan susah payah selama ratusan ribu tahun, hilang begitu saja. Jadi aku bertanya lagi padamu, menurutmu siapa yang menyebabkan semua ini? Tatapan gelap Yunce menyapu wajah pucat Zhou Suzi. Bicaralah, Zhou Suzi. Siapa yang menghancurkan segalanya? Rantai itu memekik karena tekanan tiba-tiba yang menimpa mereka.
Gemetar hingga tubuhnya tampak seperti akan hancur kapan saja, Zhou Suzi tiba-tiba membuka mulutnya dan meludahkan ludah berdarah. Kamu, iblis yang melakukan semua ini. Saya tidak melakukan kesalahan apapun. Semua yang saya lakukan adalah demi. Yunce mengibaskan jarinya sekali, dan suara Zhou Suzi dengan paksa didorong kembali ke tenggorokannya meskipun ludah berdarah masih beterbangan di udara. Tenang, Anda masih memiliki kehidupan yang sangat panjang di depan Anda. Anda punya banyak waktu untuk terus menipu diri sendiri dengan berpikir bahwa Anda benar-benar tidak bersalah, bukan berarti Anda bisa meyakinkan orang lain untuk mempercayainya. Yunce perlahan berbalik ke arah Zhou Suzi dengan senyuman gelap dan menakutkan di wajahnya. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak mengetahui bahwa Anda, Zhou Suzi, adalah orang munafik terbesar sepanjang sejarah alam dewa. Ada banyak sekali korban yang tidak sabar untuk memakan dagingmu dan meminum darahmu. Kamu harusnya bersyukur karena aku memberimu perlindungan dan mengizinkanmu bersembunyi di sini seperti anjing tua yang rusak. Jika tidak, dunia akan menenggelamkanmu dalam ludahnya, melahap daging dan darahmu, dan bahkan mengunyah tulangmu sampai tidak ada yang tersisa. Jika kamu mati dan melakukan perjalanan ke mata air kuning, ayahmu, kakekmu, nenek moyangmu dan keturunanmu, aku penasaran bagaimana mereka akan memperlakukanmu, orang berdosa yang seorang diri membawa akhir dari alam surga abadi. Apakah semua hukuman di 9 neraka cukup untuk melampiaskan kebencian mereka? Ada keheningan yang sangat lama sebelum Zhou Suzi perlahan-lahan merosot kembali ke tanah sekali lagi. Dengan suara gemetar dan bingung, dia berbisik, "Berhenti, tolong berhenti, aku tidak salah, berhenti, berhenti." Yunce melambaikan tangannya, dan formasi kecil yang berjarak beberapa meter dari mereka menyala dan memancarkan proyeksi. Cahaya tiba-tiba menusuk mata abu-abu Zhou Suzi seperti pisau. Dalam proyeksinya, dia dapat melihat praktisi mendalam dari kerajaan menundukkan kepala dan menunggu seseorang dengan hormat. Di bawah mereka, praktisi mendalam dalam jumlah yang tampaknya tak terbatas terlihat memandang ke kota terapung dengan rasa hormat yang tak terbatas juga. Alam dewa yang kuselamatkan, alam dewa yang mengambil segalanya dariku tidak layak mendapatkan apapun selain neraka tanpa cahaya, kata Yunce perlahan. Itu adalah sumpah yang aku ucapkan ketika aku masih berada di wilayah ilahi utara. Seperti yang Anda lihat, saya telah memutuskan untuk menarik kembali sumpah saya. Aku bahkan telah mengampuni orang-orang yang baik padaku, berguna bagiku, dan menaatiku. Senyuman perlahan mengembang di bibirnya. Kenapa, kamu bertanya-tanya? Itu karena Kaisar Iblis pemalu surga meninggalkan penindik dunianya sebelum dia meninggalkan dunia. Oleh karena itu, bintang kutub biru yang dihancurkan saat itu, bukanlah bintang kutub biru. Kaisar dewa yang hampir kehilangan kesadaran dan hancur berantakan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dia tampak seperti cacing sekarat yang tubuhnya tiba-tiba tertusuk 1000 anak panah. Apa artinya ini? Itu berarti dunia asalku, keluargaku, dan orang-orang yang kucintai semuanya aman dan sehat, dan aku akan segera menjadi kaisar dunia, tapi kamu. Zhou Suzi menatap kosong pada Yunce untuk waktu yang sangat lama. Kemudian, dia tiba-tiba meringkuk ke depan dan meneriakkan jeritan paling gila yang dia teriakkan sepanjang hari, hahaha. Wajahnya berkerut hingga tak bisa dikenali lagi. Pembuluh darah menyebar di seluruh matanya hingga tampak seperti pecah dengan sendirinya. Jeritannya, campuran rasa sakit, keputusasaan, kebencian, kehancuran, dan masih banyak lagi emosi yang tak dapat dijelaskan sama sekali.
Tidak terdengar seperti sesuatu yang mampu dilakukan oleh manusia. Yang dia tahu harus dilakukan hanyalah berteriak, menjerit, dan menjerit sampai dia tidak bisa lagi membentuk kata-kata yang masuk akal. Yunce berbalik dan melewati proyeksi itu. Saat dia berjalan pergi, suara dinginnya mencapai Zhou Suzi lagi. Saya tidak ingin menjadi iblis, tetapi surga tidak bisa menahan diri. Buka matamu yang kotor dan penuh dosa dan saksikan aku menginjakkan kakiku di dunia, Zhou Suzi. Oh benar, aku hampir lupa. Aku belum membunuh semua keturunanmu. Putra yang kau tinggalkan dalam perawatan Dewa Naga, Zhou Qingfeng masih hidup. Dia hidup sama baiknya dengan Anda, jika Anda memahami maksud saya. Namun, nasibnya tidak ada di tangan saya. Itu ada di dalam milikmu. Jika Anda hidup, dia hidup. Jika kamu mati, dia mati. Sekarang setelah kamu mengetahui hal ini, aku ingin tahu apa yang akan kamu lakukan selanjutnya. Apakah Anda akan mencoba segala daya Anda untuk bunuh diri, atau akankah Anda menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian demi dia? Saya sangat menantikan pilihan Anda. Suara Yunce berangsur-angsur memudar, dan satu-satunya jawaban yang dia dapatkan adalah jeritan yang semakin putus asa dan berdarah dalam hitungan detik. Ahahahahaha, ahahahahaha, ah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 a. Gerbang istana perlahan terbuka. Itu bukanlah suara yang keras, tapi menyebabkan semua orang menutup mulut dan langsung menahan napas. Seseorang perlahan melangkah keluar dari balik gerbang dan menuju karpet merah yang telah disediakan untuknya. Dari sudut pandang tertentu, sepertinya dia juga menginjak kepala semua orang. Dia mengenakan mahkota emas dengan jumbai batu Gyokcian di kepalanya. Jubah putihnya ditutupi dengan pola merah tua yang jahat dan diikat dengan sabuk hitam. Tubuhnya bersinar putih, tapi matanya penuh kegelapan. Dia memegang kegelapan di tangannya, tapi dia berjemur di bawah sinar matahari seolah dia adalah pusat dan puncak dari seluruh dunia. Mata mereka bergetar. Dia tidak hanya menginjak jiwa mereka yang menggigil, tapi juga semua akal sehat dan hukum yang dikenal di seluruh kosmos. Bang! Terjadi ledakan energi yang sangat besar, dan lutut bangsawan yang tak terhitung jumlahnya tertekuk dan menghantam energi atau tanah dengan suara keras. Kami menyambut Yang Mulia. Para kaisar dewa dari semua alam berlutut dan meneriakkan gelarnya. Itu adalah pemandangan yang belum pernah terjadi sebelumnya yang tidak pernah bisa dijelaskan dengan kata-kata apapun. Tekanan berat yang melampaui kemampuan tubuh atau jiwa mereka untuk menahannya menekan mereka. Merasa seolah-olah sejuta gunung menekan mereka, semua Realm King dan praktisi mendalam menundukkan kepala mereka kepada calon kaisar mereka. Mereka bahkan tidak berpikir untuk mengangkatnya sampai waktu yang sangat lama kemudian. Yunce perlahan berjalan melewati lutut para kaisar dewa sebelum akhirnya berhenti di tepi kota terapung. Dari sana, dia melihat ke bawah ke berbagai alam dengan tenang sebelum menyatakan, "Umumkan, Tianli, memang singkat, tapi keinginan jahatnya tidak perlu dipertanyakan lagi." Ya, Yang Mulia, Qi Tianli adalah nama asli Kaisar Qilin. Setelah menanggapi perintah Yunce, dia perlahan bangkit, mengangkat tangannya, dan menyebabkan sebuah lorong muncul di langit. Kata-katanya berwarna abu-abu muda, tapi bersinar terang dan memancarkan kehadiran yang menyayat jiwa. Kaisar Qilin menyatakan dengan suara kuno, dalam, dan menakjubkan yang bergema hingga ribuan kilometer. Tuan Iblis Yunce, berusia 37 tahun, lahir dari alam rendah, namun diterima oleh dewa jahat sebagai penerusnya, dipilih oleh Kaisar Iblis pemalu surga untuk menerima warisannya.
dan diberkati oleh Dewa Naga kuno dengan karunia-Nya, kemuliaannya melampaui segala yang hidup, kekuasaannya melampaui langit dan bumi, dan singgasananya lebih tinggi dari jalan surgawi. Telah menyelamatkan alam semesta dari malapetaka warna merah tua dan dipuji sebagai anak Dewa Mesias, telah menyelamatkan wilayah ilahi utara dari belenggunya, menghancurkan hukum tidak adil yang dikenakan pada semua orang, dan mengeksekusi banyak orang berdosa yang pantas mendapatkan 10.000 kematian. Meskipun dia dikhianati dan terluka, dia dalam kapasitasnya yang tak terbatas masih memberikan rahmat kepada langit dan bumi, dan mengampuni semua yang hidup dari hukuman yang pantas mereka terima. Qi Tianli saat ini adalah kaisar dewa terkuat di wilayah ilahi barat, dan suaranya menembus alam bintang yang tak terhitung jumlahnya dan hampir menutupi seluruh wilayah ilahi selatan itu sendiri. Pidatonya juga diproyeksikan ke 4 wilayah ketuhanan dengan proyeksi yang tak terhitung jumlahnya. Dia adalah pria dengan status dan kekuasaan yang besar, namun dia tidak ragu untuk bertindak sebagai pemberita Yunce dengan rasa hormat tertinggi. Proyeksi upacara penobatan akbar telah diatur di keempat wilayah ketuhanan. Oleh karena itu, hampir tidak ada tempat di mana orang tidak dapat menyaksikannya. Gambaran itu saja sudah cukup untuk mengejutkan banyak praktisi hingga tidak bisa berkata-kata. Dikombinasikan dengan suara Kaisar Qilin dan dekrit yang terdengar abadi, rasanya seperti lonjakan yang tidak dapat dilepas telah ditancapkan ke dalam hati setiap orang. Angin dingin yang bertiup melintasi Snow Song Realm berhenti sementara dan terus berlanjut. Murid Ice Phoenix dan praktisi mendalam Snow Song yang tak terhitung jumlahnya berlutut di depan proyeksi mereka dalam kegembiraan yang luar biasa. Bagaimana tidak, Sekte Divine Ice Phoenix mereka berdiri bersama dengan semua kerajaan di kota Kaisar Yun saat ini. Bahkan sekarang, semuanya terasa seperti mimpi konyol. Ketika Yunce berpartisipasi dalam konvensi dewa yang mendalam sebagai anggota Sekte Divine Ice Phoenix dan memenangkan tempat pertama di Conferred God Battle, mereka berpikir bahwa pencapaian tersebut akan dipuji oleh ribuan generasi yang akan datang. Namun mimpi khusus ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa mereka jalin seumur hidup. Apakah Snow Song Realm benar-benar memenuhi syarat untuk menjadi raja kerajaan? Mu Tanzi bergumam, "Tidak, tapi ketua sekte kami melakukannya." Mu Huanzi menghela napas dalam-dalam. Untuk membunuh Crimson Destruction dalam satu serangan, jika Yunce adalah praktisi terhebat di dunia, maka Master Sekte kita tidak diragukan lagi adalah yang kedua. Secara alami, ranah Master Sekte hanya bisa menjadi ranah raja. Dia berbalik dan menghadapi para pemuda sekte tersebut. Semua orang di sini berhutang banyak pada Master Sekte, dan satu-satunya cara kita dapat melunasinya adalah dengan bekerja ratusan dan ribuan kali lebih keras dari sebelumnya. Tatapannya tertuju pada cucunya ketika dia menyelesaikan kalimatnya. Berbeda dengan murid Ice Phoenix lainnya, Mu Feixue tampaknya sama sekali tidak tersentuh oleh kegembiraan di sekitarnya. Dia tidak bersemangat dengan penobatannya atau tidak seimbang dengan perubahan nasib Snow Song Realm yang drastis. Tampak seperti teratai salju yang menjulang di atas sekelompok murid Ice Phoenix, dia menatap sosok Yunce dalam proyeksi dengan semacam pikiran tunggal yang menghalangi semua rangsangan. Dia selalu suka mengawasinya diam-diam dari jauh. Dia telah melihat Yunce dari alam lagu salju dan konvensi dewa yang mendalam, Yunce sang penguasa iblis dan sekarang Yunce sang kaisar yang maha kuasa. Seolah-olah gambarannya telah terukir secara permanen dalam kehidupannya, dan tidak akan berubah atau memudar tidak peduli bagaimana jadinya dia. Terkadang, satu momen sama dengan seumur hidup. Jika Mu Huanzi masih menjadi pria seperti dulu,
dia tidak akan pernah percaya bahwa cucu yang dia pikir hampir tidak berperasaan akan berubah seperti ini. Andai saja, pria yang dicintainya, bukanlah laut terdalam dan gunung terjauh di dunia. Mu Huanzi menghela nafas pendek dan pelan. Sementara itu, di alam Dewa Api, praktisi mendalam dari Sekte Burung Vermilion, Sekte Phoenix, dan Sekte Gagak Emas berkumpul di sekitar proyeksi dan menyaksikan kelahiran penguasa sejati pertama alam dewa. Namun, ekspresi mereka sangat bertolak belakang dengan tetangga mereka. Meskipun tiga sekte alam Dewa Api telah melakukan yang terbaik untuk menekan berita tentang hampir eksekusi Huo Poyun di alam lagu salju, berita itu masih menyebar ke seluruh kosmos dalam waktu singkat. Ketika semua Raja Alam Bintang Atas di wilayah ilahi timur telah bertekuk lutut pada Yunce untuk melestarikan alam bintang mereka dan diri mereka sendiri, Huo Poyun adalah satu-satunya yang belum melakukannya. Sama saja, semua Realm King yang lebih tinggi telah menyadari bahwa kenaikan Yunce tidak dapat dihentikan dan bergegas mempersiapkan upacara penobatan akbar hari ini, namun Huo Poyun masih belum bergerak sedikit pun. Meskipun ada upaya persuasi selama berbulan-bulan oleh Yan Wanchang, Yan Juhai dan Huo Ruli sendiri, Huo Poyun akhirnya tidak melakukan perjalanan ke upacara penobatan akbar. Huo Poyun sendirian mengangkat alam Dewa Api dari alam bintang tengah ke alam bintang atas. Namun, pencapaiannya telah sepenuhnya dikalahkan oleh dominasi total Yunce atas alam dewa. Mustahil bagi mereka untuk tidak mengkhawatirkan masa depan alam Dewa Api. Di alam bintang rendah di sebelah timur disebut alam Darkya. Di puncak paviliun yang sangat tinggi, seorang wanita sedang berjemur di bawah angin sepoi-sepoi dan menatap proyeksi dengan senyuman kecil di bibirnya. Dia mengenakan gaun ungu yang sepenuhnya menonjolkan sosoknya yang memikat, dan matanya tampak seperti bisa menyedot satu atau dua jiwa dengan mudah. Ketika wilayah ilahi utara menyerbu, dan wilayah ilahi timur runtuh, alam kecil adalah salah satu dari sedikit alam yang tidak tersentuh oleh invasi tersebut. Dia adalah orang yang melawan seluruh sekte jiwa hitam sendirian demi satu roh kayu saat itu. Itulah mengapa aku tahu dia tidak akan pernah menjadi monster sejati bahkan ketika dia diwarnai oleh kegelapan dan diburu oleh seluruh dunia. Seorang pria paruh baya perlahan mendekatinya dari belakang. Sesaat setelah ragu-ragu, pria itu menghela nafas dan berkata, "Yaner, hari-harimu bersamanya mungkin singkat dan dangkal, tapi hari-hari itu memang ada. Mempublikasikan koneksi Anda akan memberi kami banyak kebaikan dan perlindungan." Namun, matanya semakin menjauh saat kenangan yang terulang kembali di dalam kepalanya. Jiruyan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sebut saja itu kesombongan atau keegoisan jika kamu mau, tapi sekali saja, aku, seorang pedagang yang memuja keuntungan sebagai takdirku, tidak mau kenangan berharga ini akan ternoda olehnya. Biarpun, dia seharusnya melupakanku sepenuhnya. Bagaikan debu yang menyapu seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Di alam bintang 7, alam di wilayah ilahi selatan. Kak, haruskah kita menuruti orang jahat besar itu mulai sekarang?" Seorang gadis muda bertanya sambil berpegangan pada seorang gadis berpakaian kuning. Tubuh kecilnya gemetar ketakutan. Gadis berpakaian kuning itu menggelengkan kepalanya ringan. Dia bukan orang jahat. Dia hanya, tapi dia benar. Semua orang bilang dia iblis terburuk di antara mereka semua, dan dia pasti menindasmu. Gadis muda yang biasanya menuruti kakak perempuannya memprotes dengan sangat keras hingga mulutnya ditutup. Gadis berbaju kuning itu menggelengkan kepalanya lagi dan memeluk gadis muda itu lebih erat. Untuk waktu yang lama, dia tidak bisa berkata apa-apa. Ada secercah cahaya jahat di lehernya.
Tanda itu adalah alasan dia tidak berani meninggalkan alam bintang 7, apalagi berinteraksi dengan orang lain. Beberapa saat kemudian, dia mendongak dan menatap mata acuh tak acuh yang menatap ke bawah dari atas. Anda telah menjadi orang yang kejam, brutal, dan menakutkan. Tangan Anda berlumuran darah, dan Anda telah mengunjungi ketakutan dan mimpi buruk di alam bintang dan kehidupan yang tak terhitung jumlahnya. Anda bahkan membunuh Tuan yang paling saya hormati, dan Anda telah mempermalukan dan mempermalukan saya. Aku sangat takut sekaligus membencimu. Jadi kenapa aku tidak bisa melupakan mata yang dengan mudahnya membekas di hatiku saat itu? Hari ini, kami tidak menjawab langit, bumi, atau kehendak langit. Hari ini, Yang Mulia atas kemauannya sendiri, akan mengurapi dirinya sendiri sebagai Kaisar Agung Heretik Yun, Kaisar seluruh alam, dan nama era akan diubah menjadi Yunmo. Hari ini menandai dimulainya periode Yunmo. Hari ini adalah hari di mana semua alam dan makhluk hidup di Primal Chaos menjadi pelayan Kaisar Agung kita. Kaisar Agung adalah penyelamat dunia, dan dia akan terus menjaganya untuk selamanya. Patuhi, dan perlindungan Kaisar Agung akan selamanya menjadi milikmu. Menentang, dan tidak ada jejak darimu yang akan tertinggal, bahkan jika pesaingnya adalah langit dan bumi itu sendiri. Deklarasi tersebut cukup mengejutkan. Sejak berdirinya alam dewa, sudah menjadi kebiasaan bagi seorang penguasa untuk berdoa kepada langit, bumi, dan jalan surgawi tidak hanya untuk menenangkan masyarakat, tetapi juga untuk mendapatkan berkah dunia. Ini adalah cara yang benar baik untuk raja terendah di alam fana atau kaisar dewa tertinggi di alam raja. Namun, Yun Ce tidak berdoa kepada langit dan bumi untuk mendapatkan berkahnya, dia juga tidak berusaha memenangkan hati orang-orang. Faktanya, dia menempatkan dirinya di atas segalanya dan pada dasarnya menyatakan bahwa mereka akan mematuhinya atau akan dihancurkan. Upacara penobatan akbar ini juga berbeda dengan upacara penobatan akbar yang pernah terjadi dalam sejarah. Tidak ada upacara, tidak ada ritual, tidak ada perayaan, bahkan tidak ada mahkota. Itu bertentangan dengan setiap aturan dan etika yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Yang tersisa hanyalah deklarasi yang paling ekstrim, langsung dan mendominasi. Dia mengatakan bahwa dia adalah kaisar terhebat dalam sejarah alam dewa karena dia adalah dirinya yang sebenarnya, bukan karena takdir terkutuk yang memberinya berkah. Itu sebabnya dia tidak membutuhkan langit dan bumi untuk menjadi saksi penobatannya, tidak perlu menenangkan rakyatnya, tidak perlu mematuhi aturan atau etiket apapun. Ketika deklarasi akhirnya selesai, Qi Tianli berlutut, dan seruan teriakan terdengar di atas kota Kaisar Yun. Salam Kaisar Yun.